Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari terkasih. Hari ini Selasa 14 Februari 2023, bersama dengan saya, Pastor Christian Lumban-Gaul Kapusin, kita akan merenungkan bersama perikop Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam bab-bab pertama Injil Markus, kita melihat bagaimana Yesus tampil mewujudkan rencana keselamatan dan membangun kerajaan Allah. Secara konsisten, rencana itu ditunjukkan oleh Yesus kepada banyak orang di berbagai tempat melalui pengajaran, kerikma, dan tindakan penyembuhan serta karya mujizat. Lewat kerikma itu, banyak orang dipersatukan dalam namanya sebagai orang beriman, dipersatukan dalam koinonia. Kedua hal itu, kerikma dan koinonia, tidak selalu terjadi secara kronologis satu sesudah yang lain, tetapi sering pula terlaksana sebaliknya, atau malah terjadi dalam tindakan yang bersamaan seperti dilakukan oleh Yesus sendiri. Perikop Injil yang disampaikan kepada kita pada hari ini, Markus 8 ayat 14 sampai 21, merupakan lanjutan dari ragam karya dan pengajaran yang telah dilakukan oleh Yesus yang hendak membangun persekutuan dalam karya keselamatan dalam kerajaan Allah. Warna kerikma sangat kuat ditampilkan dalam perikop ini, yang disampaikan secara khusus kepada para muridnya yang telah dipanggil bersatu sebagai suatu kelompok dalam namanya. Konteks perikop Injil ini adalah sebuah peristiwa lanjut dari peristiwa pergandaan roti yang dilakukan oleh Yesus dengan memberi makan 4.000. Sesudah itu, orang Farisi datang meminta tanda dari surga kepada Yesus, tetapi tidak dikabulkan karena sikap negatif dari orang Farisi. Kemudian Yesus bersama para murid pergi bertolak ke seberang pantai dengan perahu. Ketika itu, para murid tidak membawa bekal di perjalanan kecuali 1 roti saja. Dalam perjalanan itu, Yesus memberi pengajaran tegas kepada para muridnya agar mereka menjadi orang yang pantas dan tangguh sebagai murid Tuhan. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, dalam ayat 15.
Para murid menangkap perkataan Yesus itu sebagai teguran dalam konteks materi semata karena mereka tidak membawa roti sebagai bekal dalam perjalanan. Oleh karena itu, Yesus menegur mereka dengan tegas, "Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Dalam ayat 17 perikop ini. Nah, lewat teguran itu, Yesus mengingatkan mereka akan peristiwa pergandaan roti yang dilakukan oleh Yesus sebanyak 2 kali, memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Semestinya para murid tidak mesti khawatir lagi dan tidak berpikir soal materi semata, karena mereka telah melihat kuasa Allah yang sanggup melakukan karya-karya ajaib di depan mata mereka, dan mereka juga terlibat dalam karya-karya ajaib itu dalam tuntunan Yesus, termasuk dalam tugas membagikan dan mengumpulkan buah dari karya ajaib itu supaya tidak terbuang. Saudara-saudari, dari perikop ini kita melihat Yesus mempertanyakan sikap beriman para muridnya yang belum mengerti akan kuasa dan karya Allah yang kita baca dalam ayat 17 dan 21 dalam perikop ini. Dengan itu, Yesus memberi penegasan kepada para murid bahwa untuk sampai pada tahap mengerti tidak cukup diperoleh hanya dengan sekedar menjadi pengikut Tuhan. Juga tidak cukup dengan hanya melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus, tidak cukup dengan hanya bersukacita dalam karya luhur yang dilakukan oleh Yesus. Tuntutan yang lebih dalam lagi yang mesti dipenuhi oleh para murid adalah percaya dengan sungguh akan karya keselamatan yang diselenggarakan oleh Yesus sendiri. Itulah yang diminta oleh Yesus, sehingga para murid dapat dikatakan sampai pada tahap mengerti dan memahami rencana keselamatan yang diselenggarakan oleh Yesus. Dan lewat sikap itu, para murid kemudian akan sampai pada pengertian dan pemahaman yang jelas akan tugas lanjut mereka di hari-hari selanjutnya, yakni terlibat sebagai pelaku utama dalam karya keselamatan yang direncanakan oleh Yesus. Satu hal yang penting yang hendak dimengerti oleh para murid melalui pengajaran Yesus di sini adalah berjaga-jaga dan mengawaskan diri dari ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa para murid dituntut oleh Yesus untuk tidak jatuh dan terperangkap dalam sikap orang Farisi dan Herodes. Memang secara positif, ragi dimengerti sebagai suatu hal yang berguna untuk membuat tepung menjadi roti. Akan tetapi perumpamaan Yesus atas ragi orang Farisi dan ragi Herodes memiliki tekanan khusus tentang pengaruh negatif. Ragi orang Farisi bermakna negatif karena pengajaran orang Farisi yang kerap membelokkan rencana Allah demi keinginan dan kepentingan diri sendiri, serta sering menentang rencana keselamatan yang dilakukan oleh Yesus, Putra Allah. Demikian juga ragi Herodes dimengerti sebagai suatu kecenderungan untuk hidup dalam kekuasaan duniawi semata. Maka kiranya jelas bagi para murid apa yang dikehendaki oleh Yesus. Mereka dipanggil untuk menjadi murid yang beriman teguh, tetap setia, dan ambil bagian secara sempurna dalam karya keselamatan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, ragi keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus kepada mereka kiranya akan tetap mereka hidupi dalam karya keselamatan bagi semua orang di setiap tempat. Dan tugas itu ditunaikan oleh para murid
dalam perjalanan hidup mereka sebagai rasul pilihan Tuhan selama hidup mereka sesudah peristiwa Paskah Tuhan. Saudara-saudari, warta Injil ini disampaikan secara khusus kepada kita pada masa kini. Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, dan kita telah menerima panggilan Tuhan itu dalam iman yang kita hidupi secara khusus dalam kesatuan dalam namanya dan gerejanya. Tuhan menuntut kita untuk menghidupi ragi keselamatan yang telah ditaburkannya dalam diri kita, sehingga kita tidak jatuh dan terperangkap dalam ragi ketidakpercayaan, kedegilan hati, kekuasaan, ambisi pribadi, menghancurkan orang lain, dan aneka ragi negatif lainnya. Marilah menyadari bahwa ragi keselamatan itu kita terima setiap hari dari Yesus sebagai rahmat melalui sabdanya dan melalui perayaan-perayaan iman, khususnya perayaan Ekaristi. Tugas lanjut bagi kita adalah memelihara ragi keselamatan itu dalam hidup kita, bahkan ikut pula menaburkan ragi keselamatan itu di tengah keluarga kita, di komunitas kita, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga rahmat dan panggilan itu akan tetap kita upayakan dan kita nyatakan sebagai perwujudan iman yang telah kita terima dari kemurahan hati Tuhan. Dan semoga karena rahmat dan belas kasih Tuhan, kita sanggup dan pantas menjadi ragi keselamatan dari Tuhan. Salam sejahtera, Pace Bene bagi kita semua. Tuhan melimpahkan berkat-Nya.